Yo cuy, seharusnya mobil ini tuh jadi salah satu alternatif mobil ideal buat warga Indonesia ya. Pertama dia pakai mesin 1500 cc, ini udah mainstream banget. Terus bisa muat 7 penumpang cuy, ini ada kursi di belakang ya kan. Tampangnya keren, SUV pula, dan harganya juga ini sebenarnya relatif terjangkau karena masih di bawah 300 jutaan. Makanya gue tertarik untuk ngebahas Kia Sonet 7 Seater. Tonton terus videonya untuk tahu detailnya seperti apa. Anjir. Oke, jadi langsung kita bahas. Nah, jadi Kia tuh sebenarnya dia sekarang sejak dipegang Indomobil agak lebih agresif, agak bisa lebih ini. Dan ini menurut gue ya, Kia Sonet yang ini tuh custom abis men. Jadi karena dia 7 penumpang ini yang memang benar-benar tuh kayaknya khusus diperuntukkan untuk warga Indonesia ya, yang memang demen sama mobil yang kapasitas penumpangnya bisa banyak. Ini padahal secara dimensi ini mobil kecil banget cuy. Kecil ini kayak kalau misalnya kita lihat tuh mungkin lebih kecil dari HR-V atau mungkin yang lagi baru itu Toyota Race ya. Kayaknya sebesar ini, tapi dipakein 3 baris kursi. Bisa, ya bisa, sebenarnya ini bisa. Tapi walaupun emang pastinya ada kekurangan-kekurangan lah ya kan. Kayak misalnya nih, dengan adanya kursi baris ketiga ini, ya kita mau melankan bagasi ya. Ini nggak ada bagasi deh. Lo nggak bisa naruh apa-apa di sini, kecuali benda-benda yang tipis. Itu pun maksa gitu ya. Terus udah gitu, kayak tadi, nanti bakal kita cobain juga. Ini ruang kepala nih pastinya kalau misalnya untuk orang dewasa bakal terbatas banget. Atau mungkin agak nunduk kali ya kalau buat tinggi badan gue yang 178. Tapi nanti kita cobain. Nah, kecuali memang si kursinya ini kita lipat baru deh ini bisa ada space gitu ya. Nah, kalau gini lah. Tapi sayangnya ketika kursi ini dilipat gitu ya, dia kayak kolam nih, ininya dalam banget. Jadi lo bawa untuk ngeluarin barang itu memang harus diangkat gitu, nggak bisa digeser ya. Tapi ya setidaknya tetap ada bagasi lumayan lah ya. Nah, karena ini dirancang buat 7 penumpang, jadi sini juga ada cup holder nih di kanan kirinya. Terus ada buat gantungan juga. Nah, di bawah lantainya, ini ada ban serep nih. Tapi nggak bisa dibuka, ban serepnya di bawah maksudnya. Dengan adanya penambahan kursi ini, ya kita jadi harus memilih lah gitu ya. Lo perlu akomodasi, bawa barang atau bawa penumpang gitu. Intinya kayak gitu. Tapi secara overall ini salah satu langkah cerdas dari Kia yang ngasih alternatif lain sebuah mobil 7 penumpang yang memang khas banget untuk di Indonesia. Yuk kita bahas apa aja sih bedanya sama Kia Sonet yang 5 penumpang. Nah, tadi gue bilang salah satu faktor yang bikin ini jadi alternatif adalah karena tampangnya yang keren banget cuy. Ini emang jenisnya udah SUV ya. Bagian depannya ini udah Tiger Nose banget, terus di sini juga ada krom-kroman yang kayak ada motif-motif berlian. Ini cakep lah kalau misalnya depannya di sini udah kayak taring nih bagian bawahnya. Dan ini lampunya udah LED, kecuali fog lampnya dia masih halogen walaupun proyektor, tapi udah ya, udah cukup mantep lah. Nah, di bagian samping nih kita lihat nih, bannya tuh gendut banget ya sebenarnya. Tapi untuk bawa 7 penumpang nih jadi lebih enak nih. Ukurannya 215 60 ring 16. Nah, karena bannya tebal begini kayak donat, jadi pas dipakai tuh enak. Terutama buat ngebantu peredaman suspensi ya. Jadi lebih ini ada over fender, emang SUV banget ya. Terus ini ada stand-nya standar. Nah, terus asiknya lagi dia punya fitur smart entry. Jadi ketika kita masuk, ini kunci udah bisa ngebuka sendiri. Spionnya yang tadinya ngelipet langsung kebuka dan lo tinggal pencet ini doang untuk membuka pintu. Udah enak banget. Nah, ini ngunci nih. Dipencet sekali lagi ini kebuka. Udah tinggal ini. Oke, dan ini mobil compact banget. Lebih tinggi gue daripada mobil ini, cuy. Yoi. Ini ada roof rail, tapi kayaknya ini cuma hiasan doang karena sini ada tulisan do not load. Jadi tidak bisa dipakein barang. Kalau maksa mungkin bisa. Nah, ini ciri khasnya lagi ada garis-garis aksen kayak gini nih yang bikin tampilannya jadi lebih keren. Dan bagian belakangnya ini juga sama. Yang paling gue suka dari bagian belakangnya adalah desain lampunya ini loh. Jadi ini juga udah LED. Dan ini dibikin manjang gitu nih, keren banget sih kalau dari belakang tuh. Terus ditambah bagian bawahnya tuh dibikin lebih agresif. Jadi kayak sportinya dapet, kesan tangguhnya dapet, tapi futuristisnya juga dapet. Ini cakep sih. Sebenarnya sama aja ya, mau yang 5, mau yang 7, itu nggak ada bedanya. Terus paling ada di bagian dalam yang kita bakal menemukan sejumlah perbedaan dari yang 5 seater. Ayo kita langsung masuk ke dalam. Oke, nah ini bagian dalamnya. Kalau misalnya kita bandingin sama
low SUV lainnya yang 7 penumpang ya. Ini sih di dalam jauh lebih berkelas ya, menurut gue jauh lebih kerasa mahal gitu ya. Kalau kita lihat bagian kabinnya nih ya, setirnya dia udah kulit, di sini ada aksen jahitan merahnya, ini ada logo Sonetnya, terus kanan kirinya juga ini lengkap banget ya, di sini buat pengaturan entertainment dan sebelah sini buat ada cruise control. Mungkin walaupun sayangnya cruise controlnya belum bisa yang adaptif kayak mobil-mobil yang sekarang, tapi itu it's okay. Terus di sini ada buat stability control dan juga start stop engine, udah enak banget. Nah, bicara di bagian MID, ini tampilannya juga keren dan ada layarnya dan juga informasinya juga cukup banyak dan enak lah gitu ya, dilihatnya enak. Terus setirnya juga dia udah bisa naik turun walaupun belum bisa teleskopik, tapi ya no problem lah gitu ya. Nah, sayangnya lagi ini nggak ada pedal shift. Harusnya kalau pakai pedal shift nih mobil bakal jadi lebih enak, minimal secara psikologis lah, jadi ngerasa bisa lebih sporty gitu. Tapi yang harus gue sorotin adalah di bagian tengahnya, ini tuh keren banget nih, terintegrasi kayak gini. Dan bayangan gue tuh ini semua layar gitu, tapi walaupun sebenarnya layarnya cuma di sini, ini pun udah cukup besar. Ini 10 inci lebih nih cuy, kalau nggak salah ukurannya 10 inci lebih dan tampilannya juga keren. Di sini ada kompas, ada jam, ada buat ini. Jadi bisa kayak bener-bener kayak tampilan di smartphone gitu ya, bisa banyak hal. Dan coba kalau misalnya kita lihat di menunya secara keseluruhan gitu, dan ini bisa banyak banget. Ininya ada navigasi juga, dan dia udah bisa Android Auto dan juga Apple CarPlay. Dari segi tampilan ini udah cakep lah. Di bagian bawahnya pun Kia tuh niat banget gitu ya bikin desain detail dari desain di interiornya itu beneran bakal memanjakan mata lo lah. Ini kayak sirkulasi AC-nya kayak gini, ini jarang banget ada di mobil-mobil lain. Terus walaupun ada tombol-tombol kayak gini, tapi ini juga cukup keren. Dan menariknya dari AC ini selain udah digital, dia juga bisa mendinginkan jok. Nah, jadi joknya ini tuh bisa ada anginnya di dalam. Ini tinggal pencet sini, ini ada 3 ukuran nih, 3, 2, 1 gitu ya. Dan kalau dinyalain lo bakal berasa banget di bagian punggung lo dingin. Ini kalau kita nyetir lama dan si AC buat joknya ini dia aktifin, belakang lo tuh nggak keringetan dan bikin lo nggak cepet pegel sebenarnya. Dan asiknya dia nggak terlalu nyembur, jadinya nggak bikin masuk angin gitu. Kalau terlalu ini kan pasti bakal gitulah. Nah terus di bagian bawahnya tadi ada buat kamera ya, buat kamera mundur juga. Terus ada buat dive mode, ini bisa banyak mode, kalau nggak salah tuh ada 6 segala macam yang lo mau di lumpur, mau di tanah, mau di aspal, mau hujan segala macam tuh ada. Yang traction juga di sini ada. Nah asiknya lagi di bagian bawah ini ada buat wireless charging, dan ini keren banget, tinggal ditaruh di sini gitu, udah bantalannya juga karet jadi memang lebih aman. Kalau misalnya smartphone lo udah support wireless charging, tinggal taruh sini doang, dia bisa ngecas sendiri ya. Tapi kalau misalnya belum wireless charging smartphone lo, ya ini ada di bawah tetap masih ada nih, ada soket 12 volt 180 watt, terus ada slot USB dan juga ada satu lagi nih slot USB juga nih, ada 2 ya, dan ini ada tempat penyimpanan. Terus transmisinya standar aja, ininya kulit jahitan merah kayak gini, tapi dia udah pakai transmisi EVT ya kalau nggak salah, intelligent apa gitu ya. Dan ini bisa ada virtual 8 speed. Oke, di sini ada 2 tempat penyimpanan. Nah terus ini masih pakai gagang ya buat ininya. Sini tempat penyimpanan juga, laci yang pas-pasan sih dibilang gede juga kagak ya, tapi ya lumayan lah buat nyimpen-nyimpen gitu. Tapi kalau nggak dipakai pun ini bisa jadi buat tuh, bisa dimaju mundurin buat sandaran tangan, dan ini bakal berguna banget ketika lagi jalan. Di bagian sini sama nih, walaupun ini semuanya plastik, tapi memang secara detail tuh Kia niat banget nih. Ada aksen-aksen kayak gininya gitu ya, terus di sininya titanium. Jadi kita ngeliatnya juga enak cuy gitu, walaupun ini sebenarnya plastik. Sini standar ada buat pelipatan elektrik spion, pengaturan spion, ada buat kunci dan ini buka pintu ya. Nah buat yang autonya, ini kayaknya semuanya auto nih. Apa enggak? Oh enggak. Oke. Jadi yang power window autonya cuma di bagian sini doang. Nah terus yang mau gue sorotin lagi adalah joknya. Tadi gue bilang selain dia bisa punya hembusan AC ya, ini joknya tuh enak banget tuh. Jadi teksturnya ya, ini sebenarnya bukan kulit ya, kayak semi kulit lah, tapi itu enak banget loh didudukinnya. Dia kayak gini, ada bolong-bolongannya ini mungkin supaya si aliran udara bisa keluar, dan empuknya sama ininya tuh pas gitu, jadi lo nyetir lama tuh pakai mobil ini nggak berasa capek gitu, enaknya tuh kayak gitu.
Jadi kalau misalnya di depan, ya ini oke lah. Ada lampu standar ya. Terus ini tempat kacamata. Ini nggak ada cerminnya. Yang ini ada. Terus bagasinya, walaupun nggak soft opening, tapi ya tetap adalah standar gitu ya. Kira-kira kayak gini. Nah, kita cobain bagian belakangnya kayak gimana, oke? Nah, ketika kita bicara di bagian penumpang gitu ya, di sini memang benar-benar kelihatan kalau Kia tuh memang niat bikin mobil ini supaya gimana caranya bisa jadi 7 penumpang. Ada beberapa penyesuaian ya. Yang pertama, joknya ini bisa maju mundur sekitar range-nya 10 cm. Kayak yang dikit, tapi ini bakal sangat berpengaruh banget, terutama untuk ruang kaki. Kayak ini posisi nyetir gue ya agak mundur. Dengan ini settingan yang menurut gue saling kompromi lah antara baris kedua dan baris ketiga ya. Dua-duanya masih bisa duduk dengan nyaman. Tapi ya memang pas-pasan, gue nggak bisa bilang lega, tapi juga nggak bisa bilang sempit, pas lah ya. Ini tetap nempel kayak gini, tapi karena ini empuk, jadi oke-oke aja. Yang penting kaki lo juga bisa ke bawah. Dan di sini ada blower buat AC, ada tempat penyimpanan dikit juga, sama ada buat ngecas. Bedanya sama yang 5 seater, di bagian atas ini nggak ada sunroof. Tapi Kia tuh bilang, oke, lo nggak gue kasih sunroof. Kenapa? Karena ini 7 penumpang, gue perlu ngasih blower AC di sini untuk ngedinginin penumpang sampai ke baris ketiga. Ya menurut gue cukup fair lah ya. Bahkan kalau misalnya tergantung kebutuhan lo, ketika disuruh milih lo mau sunroof atau mau blower AC. Karena ini 7 penumpang ya pasti gue rasa milihnya blower AC, karena bakal panas ya kalau enggak. Desainnya untuk sininya kanan kiri sih lumayan ya, walaupun ininya standar banget ya kayak Avanza Xenia lah gitu. Tinggal gini doang nih. Nah ini udah, tapi setidaknya sampai baris belakang itu bakal tetap dingin, dan baris kedua itu dapatnya dari sini. Ini ada tempat penyimpanannya juga banyak nih, 1, 2, 3 gitu. Dan sama ya untuk posisi duduk tuh ini karena joknya tuh enak lah, enak banget gitu. Nah terus gimana rasanya di baris ketiga? Ini coba ya, dia katanya ada one touch tumble juga, jadi lebih praktis gitu. Oh iya bener, jadi cuma 1 tuas, lo udah bisa ngelipat kursi yang sini, jadi bisa masuk ke belakang. Yuk kita cobain. Nah ini kita cobain baris ketiga ya. Misalnya nih di depan ada penumpang, cuy, ini kursi lo agak tegak dong. Nah gitu ya. Baru kaki gue bisa masuk. Oke. Tinggi gue 178. Untuk perjalanan dekat, ini masih enak lah. Gue masih bisa menyandarkan atau nekan dengkul gue ke jok depan ya. Sementara kaki gue beneran pas-pasan. Duduk ya begini lah ya. Terus ini nih ruang kepalanya juga terbatas ya, jadi harus tetap nunduk, apalagi kalau misalnya lewat posisi tidur lo pasti bakal kejedot gitu. Untungnya ini empuk nih. Nah ini gue nggak tahu nih apa, sebenarnya bisa aja kali ya di ini nggak pakai gundukan kayak gini, jadi bisa lebih enak gitu ruang kepalanya ya. Terus jendelanya juga cuma dikit nih, cuma segini doang, di sini nggak ada. Tapi sini untungnya ada, tadi gue bilang ada cup holder. Menurut gue untuk duduk di belakang sini ya, untuk penumpang dewasa itu maksa sebenarnya, maksa. Ya untuk kondisi-kondisi tertentu atau lagi darurat atau ya udahlah gitu ya, memang lo lagi butuh banyak orang, ini bisa jadi alternatif gitu. Tapi lo ngomong kenyamanan ya nggak bisa sih. Ini yang nyelamatin ini enak, tetap enak duduk di belakang tuh ya karena joknya tadi gue bilang ya, dari depan, tengah sampai belakang tuh enak joknya. Sisanya ya udah susah, lo ruang kepala terbatas, ruang kaki terbatas gitu ya. Dan ini bisa sih 2 orang dewasa bisa. Makanya gue bilang ini mobil bagus banget buat keluarga kecil ya, yang punya anaknya lebih dari 1 gitu, punya anak 3, tapi ya dia masih memang harus kecil-kecil lah gitu ya, belum cocok untuk orang dewasa karena pasti bakal menderita banget nih kalau di belakang, apalagi kalau di jalan jauh. Jadi sebuah langkah yang bagus buat Kia nawarin ini mobil 7 penumpang, walaupun memang kesannya jadi maksa. Idealnya ini mobil 5+2 kali ya, bukan 7 penumpang, tapi ya it's okay lah. Tetap satu tawaran yang affordable lah kalau menurut gua kayak gitu. Nah oke, itu salah satu gimmicknya ya, gila ya. Udah kayak mobil-mobil kekinian loh cuy. Jadi dari remote-nya bisa nyalain mesin ya kan. Oke lah, ini cukup oke. Dan juga bisa buka pintu bagasi. Mati ini juga bisa, pencet lagi aja. Nah dia mati sendiri, jadi nggak terlalu berisik lah ya ngomongnya. Nah sekarang yang paling menarik nih menurut gue, kita bicara soal driving impression dari si Kia Sonet 7-seater ini. Ini menurut gue mobil yang enak banget buat disetirin. Kenapa? Pertama,
kita bicara performa mesinnya ya. Dia pakai mesin Gamma 2 di VVT 1500 cc. Tenaganya 115 horsepower, torsinya 144 Nm. Ini sebenarnya range performa di atas kertas yang sama kebanyakan mobil-mobil mainstream di Indonesia ya. Kisarannya segitulah gitu ya, nggak jauh-jauh dari itu. Tapi rasanya itu enak banget ya, apalagi dia dipaduin sama transmisi EVT-nya itu. Dia punya virtual 8 speed. Jadi rasanya kayak ini, padahal sebenarnya dia CVT, tapi enak, rasanya enak. Jadi tenaga tuh dari bawah sampai ke atas tuh berasa ngisi banget. Dan yang gue salutinnya lagi, entah karena peredamnya yang bagus atau memang mesinnya yang halus, jadi beneran nggak begitu kedengeran suara mesinnya gitu. Nah gue suka driving impressionnya, jadi kayak berasa bawa mobil mesin kecil tapi turbo. Ternyata pas udah gue reset lagi, ini 1500 cc dan non turbo, tapi enak lah. Konsumsi bahan bakarnya juga menurut gue cukup irit. Di perkotaan lo bermacet-macetan itu gue dapet 12,5 km per liter dalam kondisi real ya di MID. Itu menurut gue udah cukup irit lah untuk sebuah mobil, apalagi SUV yang bisa muat 7 penumpang. Terus secara handling pun ini karena mungkin dimensinya compact, jadi si mobil itu enak. Lo mau bermanuver kayak gimana pun dia nurut aja gitu ya. Nah, suspensinya tadi gue bilang, karena ini untuk 7 penumpang, Kia udah melakukan penyesuaian. Suspensi belakangnya itu udah mungkin dikerasin kali ya. Memang agak berasa, tapi kalau lo lagi kosong sih gue enak lah, karena jadi namanya suspensi keras jadi lebih ini ya, mobil tuh jadi lebih stabil lah gitu ya, dan lebih gesit. Nah, jadi ada settingan di suspensi belakang yang menjamin meskipun lo bawa 7 penumpang itu dia nggak bakal turun ke belakang gitu. Itulah. Paling kalau misalnya ada kelemahan dari driving impression yang gue nggak suka adalah feeling remnya. Itu feeling remnya kayak yang berat dan juga dalam. Jadi lo memang harus butuh adaptasi khusus dulu untuk bisa ngendaliin si mobil ini. Kadang misalnya, ini kayaknya bakal dapet nih, tapi karena remnya begitu ya, gitu, feelingnya agak susah. Jadi lo sering-sering ngerem mendadak deh ya gitu. Intinya kayak gitulah. Tapi di luar itu setirnya, posisi duduknya, handlingnya, dan performa mesinnya ini top banget. Kira-kira kayak gitulah. Kesimpulannya, Kia Sonet ini terutama yang 7 penumpang dengan harga yang di bawah 300 juta ya, bentuknya udah SUV. Ini menurut gue jadi salah satu alternatif yang menarik kalau misalnya lo nggak bicara brand. Tapi ya menurut gue brand-brand Korea sekarang mau Kia, mau Hyundai itu juga udah jauh lebih bagus kok. Jauh lebih bagus baik dari durabilitas, dari performa, dari build quality-nya. Ini beneran semuanya rapih sih. Jadi nggak ada yang mengecewakan lah gitu. Pertimbangannya ya ketika lo mau beli mobil-mobil non-Jepang itu pastiin di sekitaran lo tuh ada dealernya atau bengkel resminya, kayak misalnya entah dekat rumah atau dekat kantor, jadi lo nggak kesulitan ketika ada masalah apa-apa. Intinya kayak gitu. Di luar itu semua gue rasa semuanya nggak ada isu ya beli mobil non-Jepang, terutama Korea. Ini bakal keren banget. Jadi good job buat Kia atas kehadiran Kia Sonet 7-seater ini. Nah, kalau kalian punya komen-komen, coba sampein aja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Gue pamit. Taggingnya. Oke. Kecuali memang si kursinya ini kita lipat baru deh. Ini bisa ada space gitu ya. Tapi ya baik lagi, dengan adanya apa namanya, taruh dulu.